Semenjak Ahok jadi gubernurnya memang kemajuan, ya terutama di transportasi sih, karena kalau kita lihat busway sendiri memang walaupun sekarang masih banyak kekurangannya, tapi kalau kita lihat ada improvement sih dibandingin beberapa tahun kemarin, karena saya sendiri memang pengguna transportasi umum gitu. Kalau masalah pelayanan angkutan umum ya, kayaknya kurang maksimal sih ininya ya, masih kurang lah. Contohnya busway gitu ya, nunggu ininya sebenarnya masih lama ininya, masih numpuk, jadi penumpang masih numpuk, masih nunggu gitu, jaraknya jauh. Sudah sangat bagus sekali sama sekarang, peningkatannya sangat jauh, sangat memuaskan lah Mbak menurut saya. Kalau untuk pelayanan publik terutama dari BPJS, orang-orang atau teman-teman yang pakai kartu BPJS itu kurang direspon di beberapa rumah sakit. Menurut aku sih udah lumayan meningkat ya dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari segi kesehatan kita sekarang bisa kayak gratis-gratis gitu, walaupun dalam prosesnya kayak masih agak dipersulit mungkin ya. Ya saya pikir sih pelayanannya masih kurang diperhatikan lah ya. Terutama masalah keamanan kalau di sini, kalau menurut saya. Itu jadi, tapi ya sewajarnya memang pemerintah lebih harus berani menyediakan transportasi yang memang nyaman dan aman untuk masyarakat. Ya pemirsa, bicara Jakarta memang sepertinya masalah di ibu kota ini sangat kompleks. Dan kita akan menanyakan ke Pak Ahok, kalau misalnya sistem telah dibuat dengan sedemikian bagusnya, tapi kembali lagi kita berbenturan dengan mindset penduduk Jakarta yang ada yang gengsi, misalnya menaik kendaraan umum. Bagaimana Anda mengubah itu? Kita tidak mau mengubah gengsi Anda. Kalau Anda seorang gengsi, tetap gengsi. Betul. Pertanyaannya sederhana. Anda seorang yang gengsi, terjebak macet 3 jam di mobil, sementara ada kereta, ada bus yang bisa ngantar Anda 25 menit. Ya mati aja lo sama gengsi lo, saya gak mau Anda berhak mati untuk gengsi Anda. Saya gak peduli, tapi saya menyediakan Anda alternatif. Kalau Anda gengsi, tentunya tentu saya harus menyiapkan yang aman dan nyaman. Betul. Nah, makanya saya sudah membeli bus terbaik di dunia, kelas dunia, Scania. Yang dapat subvensi, saya bukan ngomong. Saya betul-betul siapkan Anda bus. Saya betul-betul siapkan Anda kereta ringan. Baik. Jadi itu ya, saya gak mau tahu Anda suka mati, mau kencing, mau buang air besar di dalam mobil Anda, itu hak Anda gitu. Baik, kembali ke... Tapi minimal yang salah kalau saya tidak memberikan Anda alternatif lain. Ya, di dunia ini, saya kasih tahu, di dunia ini nggak ada transportasi umum manapun yang mengalahkan mobil pribadi. Memang tidak ada. Apa ada sopir, mana ada. Kalau anak kos saya bisa ngerti kok. Anak yang miskin itu tanya, kamu lebih suka kos kamar sendiri, kamar mandi di dalam, atau bagi dengan orang satu ranjang, atau bagi kamar mandi? Semua nggak minta kamar mandi sendiri pakai AC. Iya betul. Tapi kalau kamu miskin bagaimana? Nggak ada pilihan. Betul. Ini kan soal kebutuhan, sama kayak saya misalnya gitu loh. Saya waktu mau ke Senayan City ada acara macet. Ini macet nih, nggak jalan di mobil. Saya nggak pakai forwarder soalnya. Saya hitung nih, sejam nggak sampai nih kalau macet nggak bergerak. Sekarang 2 jam. Sementara bus Jakarta begitu lewat, saya turun dari Land Cruiser, naik tangga, saya naik itu bus. Wow. Tapi kalau saya gengsi dong, masa. Tapi kemarin Transjakarta aja sempat ada masalah Pak ya. Itu yang saya katakan, Anda jangan sudah kuat belum sistem transportasinya? Anda jangan menilai kejadian 10 tahun yang lalu. Ini bukan Aladin. Iya kan? Saya udah bilang PNS kita ini payah umumnya. UPT bus kacau balau. Makanya aja saya membentuk BUMD sebagai perpanjangan tangan. BUMD Transjakarta baru bekerja Januari. Baik. Ini baru Juni. Lo kenapa nggak mau beli busnya begitu banyak? Anda mau beli bus yang dari Tiongkok 1 tahun langsung kebakar? Baik. Itu pertanyaan saya kan? Iya. Nah, Anda kalau mau beli bus dunia langsung import. Ini negara lagi miskin, ekonomi terpuruk. Anda pengen karoseri di sini bikinnya atau import utuh? Import utuh. Karoseri dong, kalau import berat kita. Oke. Jadi akhirnya harus pilih. Kalau Anda import,
Tapi karoseri busnya cepat, tapi ekonomi kita terpuruk. Atau Anda ngalah 6 bulan sedikit, tapi busnya import. Kita import mesin, rakit di sini. Ya pilih kedua dong. Iya. Nah sekarang saya tanya satu karoseri, Anda mampu berapa produksi articulated yang gandeng? Satu hari satu Pak, kalau Bapak pasti beli. Nah, dulu lelang, kalau lelang pasti gagal, kalah sama barang Tiongkok yang murah. Gitu kan? Baik. iPhone buatan Tiongkok loh. Tapi Tiongkok bisa bikin iPhone buatan mirip iPhone yang murah. Nah itu masalah Tiongkok. Akhirnya gimana caranya? Kita taruhlah di LKPP e-katalog. Supaya apa? Supaya tidak perlu lelang, langsung beri kontan. Barulah si itu tidak bermasalah ya Pak dengan penunjukan? Nggak masalah, baru si produsen lokal. LKPP itu lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah di bawah presiden. Asal barangnya sudah dimasukkan dalam e-katalog ada harga, kita boleh langsung beli. Nah sekarang jadi masalah lagi, gimana menentukan barang baru bus Transjakarta, bus tingkat kan nggak ada yang beli. Bagaimana tahu harganya? Saya terbayang deh kalau bus tingkat ini lewat Bundaran Semanggi. Ya masalah itu semua udah diukur, di teknis nggak usah tanya lah. Sudah diukur ya? Itu udah dicoba, itu udah jalan 5 kok, bus dari Cina kok. Itu mah nggak masalah. Yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana bus ini menentukan harga. Disitulah saya harus minta bantu swasta CSR. Oke. CSR kan dia beli nih sama si produsen, dapat harga. Harga inilah yang kita taruh menjadi e-katalog. Nah ini semua butuh waktu nggak? Betul. Ya makanya kita perlu 6 bulan sekarang ngejarnya. Kenapa bisa tertipu? Karena 2013, 2014 pembelian bus itu dari China itu masalah, kan masuk penjara toh. Orang yang ngadainnya itu. Nah itu tadi, jadi kita jadi terlambat 2 tahun 3 tahun pengadaan karena korupsi birokrasi. Nah masa kita ubah. Ya sekarang mulai tahun ini terus masuk seskop aja. Saya tawarkan apa? Anda nggak usah ngetem lagi deh. Anda ngetem, ada 1.400 bus Anda jelek-jelek semua. Saya kalau suruh Anda ganti bus jadi bagus, mau nggak Anda? Nggak mau. Kenapa? Saya bus jelek juga orang naik kok. Bus saya 40 tahun kok. Orang nggak ada bus. Kalau saya ganti baru kan mesti ngutang sama bank. Bank belum tentu kasih saya kredit. Penumpang siang-siang hari jam segini mau nggak saya jalan? Nggak mau. Nggak ada yang naik. Saya mau tunggu yang jam puncak. Akhirnya pembagian penumpang di bus nggak rata. Nah caranya gimana supaya bus semua jalan terus? Rugi. Nah saya PSO. PSO itu Public Service Obligation. Ketika masyarakat nggak mampu membayar sejumlah harga untuk sebuah servis, maka pemerintah yang membagi. Nah akhirnya saya bilang sama Kopaja, ini aja deh, kamu nggak usah ngetem tiap 10 menit, jalan aja. Supaya masyarakat Jakarta bisa pilih jam berapapun dia tahu ada bus. Sekarang kenapa kita nggak mau naik bus? Karena jamnya nggak jelas. Betul. Kenapa sih nggak mau naik kereta api dari kota ke Gandaria cuma 15 menit? Nunggunya setengah jam. Saya naik mobil cuma 25 menit. Nggak mungkin loh saya mau naik kereta. Itu logika. Coba kalau saya mesti dari kantor ke sini 3 jam, naik kereta cuma setengah jam. Saya pilih naik kereta. Ngapain saya buang waktu? Nah ini harus pilihan. Nah sekarang Kopaja sudah bersedia dibayar rupiah per kilometer. Ada tidak ada penumpang bukan urusan Anda. Dan tiket juga saya yakin sampai tahun depan integrasi. Dia harus pesan bus, kita mulai kerjasama. Sekarang naik bus berat nggak buat orang yang ekonominya lemah? Kalau solar naik dikit, si kondektor naikin. Betul. Tapi kalau dengan rupiah per kilometer, kamu dengan e-tiket, saya hanya tentukan 3,5. Nah sekarang saya busnya cukup, saya mau ciptakan lagi satu tiket baru. Kamu hanya bayar 7.000, saudara kamu naik bus 3.500, pulang pergi kan 7.000. Kamu cuma bayar 7.000, semaumu naik bus 1 hari di Jakarta. Wow. Kamu akan hemat kalau kamu pedagang. Hemat, betul. Terus kita mau ciptakan tiket yang bayar seminggu semaumu. Terus bayar tiket yang sebulan semaumu, 200.000 misalnya. Sebulan. Kamu bebas naik bus kemana saja di Jakarta. Rugi dong perusahaan bus. Saya PSO. Jadi tetap terus ada perusahaan bus, Kopaja rugi nggak? Dia enggak. Dia tetap untung. Terus kalau saya tambah lagi bus, tambah lagi trayek supaya rakyat bisa merasakan 24 jam, busnya lebih banyak, penumpangnya kan kesedot. Baik. Nah kira-kira marah nggak yang Kopaja kalau penumpangnya kesedot dengan sistem rupiah per kilometer? Nggak marah. Kenapa? Dia bilang apa? Dalam hati kamu tambah bus gratis lebih banyak lebih bagus. Baik. Supaya bus saya itu lebih sedikit yang naik dan saya akan lebih hemat gitu loh. Baik. Tapi kalau dia rupiah
Rp3 per kilometer, saya kasih bus tingkat gratis. Marah nggak Kopaja? Ngamuk, nggak demo dia. Pak, tapi itu baru Kopaja, Pak. Di Jakarta kita punya ada Metro Mini, ada Kopaja, ada taksi berbagai merek. Ada lagi taksi baru lagi. Metro Mini. Kalau Anda ada Bemo Bajai. Kalau Metro Mini tidak mau ikut kami, bangkrut kamu. Bangkrut kamu. Oh gitu. Kamu nggak mau ikut saya, sistem lu bangkrut. Tapi di sistem Bapak itu ada standar kendaraan yang layak seperti itu tetap ada, Pak? Sama seperti pasti ada standar dong. Makanya saya bilang kalau Anda tidak bikin rupiah per kilometer, sampai mati pun bus di Jakarta tuh tidak pernah dapat yang bagus. Sekarang saya logika, saya punya bus jelek. Kalian miskin nih, nggak punya duit, harus naik bus saya. Ngapain saya beli bus baru untuk kredit? Makanya orang Jakarta punya duit sedikit, kredit motor. Nah itu kenapa? menambah soal baru. Masalahnya busnya nggak nyaman, nggak aman. Makanya sekarang saya beliin bus yang bagus. Tiap 10 menit, 24 jam. Baik. Bayar rupiah per kilometer. Nah sekarang bus-bus yang jelek, misalnya saya Metro Mini, sopirnya saya kasih gaji 2 kali sampai 3,5 UMP. Wow. Nah kamu pengusaha bus, mampu nggak gaji sopirmu 2 kali 3,5 UMP? Tentu tidak. Saya mau tanya, kamu bos bus kan? Oke, you nggak mau ikut. Kamu mampu nggak bayar sopir 3,5 UMP? Tidak. Nggak mampu dong? Sopirmu yang baik pindah nggak kerja sama saya? Pindah pasti. Pindah. Iya. Ganti sopirmu yang jelek dong? Iya. Sopirmu yang jelek nggak boleh nabrakan, saya tilang. Habisin mobil Anda. Terus kira Anda nggak sesuai, saya bongkar mobil Anda. Ini dari sisi mobil. Baik. Itu logika gitu aja. Jadi kalau Anda nggak mau ikut, kalau pembatasan kendaraan pribadi ada tidak di agenda yang Pak? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena kita bukan Singapura, satu pulau, satu negara. Anda mau batasi gimana? Jawa Barat nggak batasi, boleh masuk nggak orang Jawa Barat, Jawa Tengah masuk? Iya, bisa semua, ganti plat nomor Tangerang, Bogor. Saya nggak mau batasi jumlah kendaraan, saya mau batasi dengan ERP. Semua sistem. Jadi Anda boleh nggak beli mobil banyak? Silakan, bayar pajak kok. Tapi nggak semua jalan bisa kamu lewat. Kamu lihat harus. Oh ada nanti akan ada daerah tertentu yang memang. Tapi saya siapin bus tingkat gratis. Jadi kalau kamu bokeh, ya parkir ujung-ujung deh, naik bus gratis aja. Gengsi, bayar. Baik. Makan aja sama gengsi kamu. Tapi kalau lahan parkirnya itu pembebasan lahannya nanti tidak lagi berbenturan, tidak ada masalah. Makanya saya bilang kuncinya mesti bangun jaringan kereta layang. Kalau kamu bangun jalan layang, tidak gunakan ERP, terbatas Anda. Kenapa? Motor aja 2,4 juta tiap tahun masuk Jakarta. Anda baru niat bangun jalan udah penuh gitu. Makanya Anda logikanya gini, kalau jalan penuh gimana? Kayak rumah Anda penuh gimana? Ya bikin 2 tingkat dong kalau tanahnya terbatas. Nah kita sama, bikin jalan 2 tingkat. Tapi jalannya bukan untuk mobil dan motor, tapi untuk kereta. Gitu loh, karena kereta ngangkutnya banyak. Logikanya itu. Bisa nggak? Saya juga mau malam ini jadi, ada nggak kontraktor Aladin? Tidak. Saya malah membayangkan 5 tahun sepertinya memang tidak cukup, Pak. Enggak, soal cukup nggak cukup relatif. Cukup nggak cukup relatif. Yang penting ini bisa jalan. Kalau waktu yang kita butuh lebih dari 2018-2019. 2017 pemilihan. Tapi saya sebagai orang politik mesti realistis juga. Saya harus menjaga-jaga kalau tidak terpilih programnya nggak macet. Ada semacam bentuk tanggung jawab moral lah Pak ya. Harus jalan. Jadi siapapun yang menggantikan saya, kamu nggak bisa berhentiin koridor bus, koridor kereta. Karena bus sudah semua diolah dengan manajemen sistem profesional. Bus Transjakarta dibayar PSO, Kopaja udah mau. Metro Mini kalau nggak mau mati sendiri. Angkot mesti pusing. Angkot juga akan mati sendiri nanti. Sopirnya kita pindahin. Nanti angkot masuklah ke ganggang jalan inspeksi. Bajai kita udah paksa ganti gas supaya dia murah. Ganti gas, ngisi gasnya susah. Saya taruh mobile refilling unit di perumahan-perumahan supaya si Bajai ini bisa ngambilnya deket. Lalu dulu dimonopoli oleh perusahaan sampai jual 100 juta lebih. Saya habisin, nggak bisa monopoli. Tukang bajai boleh cari bajai di mana yang murah, asal gas, asal ada tunjukin bajai saya kasih izin. Nggak perlu lewat si A, si B lagi perusahaan yang neken mereka. Baik. Nah itu kita lakukan gitu loh. Baik, ada wacana tentang menjadikan Jakarta kota satelit, Pak. Mungkin Anda bisa ceritakan, itu seperti apa? Koordinasi dengan... Nggak bisa lah, itu cerita-cerita. Anda mau nggak Bupati Bogor di bawah takluk di bawah kita? Ya, mungkin dia koordinasi. Lain.
Yang ada apa? Saya udah ketemu semua, bupati. Kurang cukup ya, Jakarta adalah ibu kota negara. Enggak, kurang begitu, cukup alasannya. Jadi Jakarta ini otomatis pasti udah jadi megapolitan. Anda suka nggak suka pasti. Tinggal Anda harus bikin budaya Betawi jangan hilang. Makanya dibuatlah perda di situ Babakan 200 hektar rumah sana tetap harus seperti kampung. Tidak berbentuk. Berarti rumah susun tidak akan ditemukan di daerah itu Babakan. Seperti itu, soal bangunan. Ya kan, itu Anda sampaikan pada mereka seperti itu. Lalu dengan pinggiran ini bagaimana? Saya ketemu bupati wali kota, saya bilang, Jakarta mau perluas, mau sampai wilayah kalian, tapi bukan kekuasaannya, tanggung jawab duitnya. Nah, kamu mau butuh berapa puluh miliar, mau berapa ratus miliar untuk selesaikan jalanmu bagus, rumah untuk hubungan dengan Jakarta, terminalmu bagus, saya kasih bantuan. Sampai sebegitunya Pak, demi Jakarta ya Pak. Jadi itu lakukan. Jadi saya menjadi abang tua, tapi tidak minta kekuasaan Anda, tidak minta wilayah Anda, tanggung jawab duit saya kasih Anda. Makanya semua happy sekarang, semua senang. Karena bukan konsep seperti Bang Yos dulu mau menguasai semuanya, melebarkan teritori. Saya mau melebarkan teritori. Saya mau bertanggung jawab, tanggung duitmu. Ya. Nah itu yang kita. Karena pada akhirnya soal uang lagi Pak, bagaimana soal anggaran, betul. Kita kasih gitu loh. Baik, ya Bapak, ini kita juga mempunyai tentang tanggapan masyarakat terkait harapan-harapan mereka Pak, sosok gubernur nanti. Ya, silakan. Harapannya ya dengan kepemimpinan Pak Ahok ya Jakarta lebih baik lagi. Apalagi kan momennya sekarang lagi Jakarta ulang tahun gitu kan. Saya sih harapannya baik lagi seperti itu. Ya saya kalau harapannya sih artinya kemacetan ya terutama. Karena itu salah satu yang dampak, karena dalam kalau kita mau bekerja gitu ya, kayaknya nggak bisa lagi deh hari kita menentukan wah hari ini bakal macet atau apa seperti itu. Jadi kemacetan deh. Harapannya sih lebih baik lagi, soalnya ya simpel-simpelnya sih baik lagi aja lah. Ya konkretnya yang penting sih nggak macet, itu aja. Harapan kita sih mudah-mudahan ke depannya lebih bagus. Masalah macet dikurangin, banjir mudah-mudahan sih kurang juga sih Pak. Nggak macet lagi. Baik. Ya pemirsa, itulah tentang harapan Jakarta nantinya. Dan kalau berbicara harapan Pak Ahok pastinya ini bertepatan dengan pencalonan nanti Pak. Bapak berniat maju independen atau partai? Sepertinya kemana ada dua partai sempatnya. Saya tidak pernah mau pikirkan maju independen atau partai. Saya sekarang fokus mikirkan seolah-olah sampai 2017 Oktober saya tidak di sini lagi. Makanya semua transportasi semua saya mesti bereskan, BUMD saya beresin, semua saya beresin, sehingga saya tidak di sini pun oke. Kalau saya ada di sini lebih baik. Nah sekarang gimana caranya? Ya tergantung masyarakat. Kalau kamu mau saya maju, karena kumpulin KTP. Karena 6 bulan, 1 juta KTP 6 bulan diserahkan lebih awal. Nah kalau Anda mau kasih saya maju, ya saya maju. Kalau enggak pun saya sudah siapkan kira-kira fondasi untuk jalan. Jadi gubernur datang tinggal nikmatin aja. Kalau dia nggak maling ya, kecuali gubernur yang maling. Tapi bagaimana pengontrolan teknisnya nanti lagi ke depan? Makanya saya bilang, ini tergantung warga DKI. Anda mau cari gubernur yang baru janji, belum pasti, atau mau saya terusin? Kalau Anda mau saya terusin, ya Anda silakan cariin KTP buat saya. Karena siapa tahu partai nggak mau kasih saya maju. Ya kan? Tapi kalau sampai Anda tidak bisa kumpulin KTP buat saya pun, partai tidak ada yang mau saya maju pun, saya lakukan yang terbaik buat saya sampai Oktober 2017 untuk Anda. Itu yang saya pikirkan seperti itu sekarang. Harapan Jakarta bagi Anda? Ya, Jakarta seperti kota modern Singapura lah, tapi tertata rapi dan manusiawi tentu. Makanya kita bangun banyak ruang publik terpadu ramah anak. Bagaimana dengan ruang publik hijau, ruang hijau? Itu yang saya bangun, Bukan banyak sekali ruang hijau yang malah akhirnya disalah fungsikan, Pak. Makanya kita sekarang bangun sebuah ruang hijau yang ada pengurusnya, melibatkan masyarakat. Kita melakukan pemetaan sosial kerjasama UI.
Jadi berapa banyak orang di sini pengennya apa? Kita udah selesai 6 ini. Tahun ini mau tambah 54. Itu ruang publik terpadu ramah anak. Ada perpustakaan, ada klinik, ada untuk PKK, ada matnya, ada untuk remaja, ada olahraga. Ini semua hasil pemerataan sosial. Baik. Nah itu yang penting. Kenapa? Karena survei tingkat kebahagiaan orang bukan ditentukan berapa lama Anda, berapa sering Anda ke taman, tapi ditentukan oleh berapa lama Anda menikmati sebuah taman. Karena itu kita harus membuat sebuah taman dari orang dalam kandungan ibunya sampai lansia bisa menikmati. Itu yang kami namakan LPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Baik. Yang kita bangun. Dan mal-mal di Jakarta ada kebijakan khusus? Satu mall bisa nampung 6.000 7.000 orang. Kenapa nggak boleh mall? Kenapa orang anti mall? Kan ada juga sempat ada wacana bahwa mal-mal itu akhirnya menambah hiruk pikuk kemacetan. Apalagi mallnya itu bisa berseberangan. Tergantung waktu Anda bangun mall itu jalannya mendukung atau tidak. Kalau Anda minta bangun mall jalan tidak mendukung, saya tolak. Baik. Lalu tanah saya mau diapain? Kata pengusaha itu, saya beli. Malah sekarang di Kemang ada orang mau bangun apartemen hampir 2 hektar. Tapi itu secara geomorf topografi rendah. Kalau dia bangun seluruh kampung Kemang banjir. Saya tolak. Lu tanah saya bagaimana Pak 2 hektar? Lu hitung harga pasar saya bayar. Saya bikin danau situ. Nah itu yang kita Jakarta lakukan hari ini. Jadi kamu nggak bisa sembarangan bangun. Dan kamu juga nggak segertak. Saya begitu saya tolak. Kalau nggak mau jual ya silakan nikmatin situ. Tapi kamu nggak bisa uruk. Nah kalau nggak, selama ini kampung-kampung yang tadi nggak pernah banjir jadi banjir. Kenapa? Tiba-tiba tetangga bangun apartemen, ya tenggelam dong orang kampung kamu naikin 7 meter. Itu mah gila aja kita kasih izin. Nah sekarang nggak bisa. Begitu saya lihat di peta topografi, kalau dia lebih rendah, saya bilang nggak bisa kasih izin. Oh marah-marah dia, nggak senang. Anda beli tempat lain aja, saya beli. Jadi Anda tidak rugi toh pakai harga pasar. Bukan NJOP, survei harga pasar berapa, kita beli langsung kita jadikan danau. Nah itu pola Jakarta hari ini. Kalau kondisi fasilitas umum Jakarta saat ini, untuk pejalan kaki saat ini itu lagi-lagi. Makanya saya katakan juga, kita ada taman, PU. Baik lagi saya bilang, apa kunci utama? Birokrasi. Kamu lihat di Jakarta, konyol nggak? Trotoar bagus-bagus dibongkar, bangun lagi supaya dapat duit gampang. Yang nggak ada trotoar kagak dibangun. Kenapa? Makanya itu Pak Ahok gencar dengan soal birokrasi. Makanya mesti pecat-pecatin. Karena yang tanda-tanda kerja tuh mereka. Kamu saya gaji bagus. Pernah nggak sih Pak berhadapan dengan soal-soalan hukum Pak ketika berhadapan dengan pemecatan-pemecatan? Itu semua ada hitungannya pecat orang. Kan ada hitungannya. PNS itu cuma punya hak atas gaji pokok sebagai PNS. Jabatan posisi itu hak prerogatif gubernur. Jadi kalau saya mau pecat Anda, copot Anda, hak saya. Saya salah apa? Kalau Anda nggak suka sama saya, jangan pilih saya lagi toh. Ya kampanye ya mulai sekarang. Supaya jangan gubernur kayak saya terpilih lagi, repot kamu 5 tahun lagi. Sederhana buat saya. Baik. Persoalan DKI Jakarta saat ini berarti sebenarnya yang salah itu di mana Pak? Karena kalau kita lihat umur Jakarta 488 dari udah gubernur dari zaman dulu Pak sampai Anda menjabat itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan. Kalau sampai sekarang Jakarta ternyata malah jadi semrawut seperti ini Pak, berarti apa yang salah Pak di sini? Ya saya nggak tahu, tanya sama gubernur yang lama. Kalau mungkin dari kultur organisasinya kah? Saya kira atau memang modernisasinya ini masalah politik. Kalau menurut saya akar semua masalah adalah korupsi. Kalau kita nggak ada kepentingan, kerja apapun gampang kok. Kalau ada kepentingan mau untuk keuntungan saya, mau untuk duit saya ya capek gitu loh. Itu masalah di situ. Baik Pak Ahok. Pak Ahok terima kasih atas waktunya. Baik, semoga sukses selalu dan pemirsa semoga saja harapan warga Jakarta untuk mendapatkan Jakarta sebagai kota yang nyaman, aman dan semua aspirasi warga bisa tersalurkan dengan baik dapat diwujudkan oleh Basuki Cahayapurnama. Demikian dialog hari ini, saya Aziza Hamzah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.